Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oh iya, siapa yang hari ini sudah baca buku? Jangan lupa baca buku ya. Jika teman-teman punya saran dan rekomendasi buku anak yang menarik untuk dibacakan di channel ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kali ini Kak Adi akan membacakan buku berjudul Saat Makan Riko. Buku ini ditulis oleh Liza Erviana dan diilustratori oleh Alvin Andi. Buku ini diterbitkan oleh Tiga Ananda. Oh iya, sebenarnya buku Saat Makan Riko merupakan buku seri Aku Anak Disiplin. Ada 6 judul di dalam seri ini. Tapi kali ini Kak Adi akan membacakan satu dulu, yaitu yang berjudul Saat Makan Riko. Yuk kita lihat ada gambar apa di sampul buku ini. Wah, ada anak kecil bernama Riko. Ia sedang menyantap makanan. Ada aneka makanan lezat di meja makan. Enak sekali. Kira-kira ada kejadian apa ya dalam cerita ini? Yuk kita cari tahu. Riko selalu disiplin saat waktu makan tiba. Ketika ibu menyiapkan makan siang, Riko bergegas membereskan mainannya, lalu beranjak ke meja makan. Lihat, ini Riko yang sedang asyik bermain. Tapi ketika ibu sudah mulai menyiapkan makan siang, Riko berhenti bermain. Ia merapikan mainannya, lalu beranjak ke meja makan. Ibunya juga sudah menyiapkan aneka makanan lezat. Lezat sekali aromanya. Riko pun menuju meja makan. Wah, kelihatannya enak sekali, sorak Riko. Lihat, Riko yang melihat aneka makanan lezat di meja makan langsung bersemangat. Matanya berbinar-binar. Aroma makanan ini memang lezat sekali, sangat menggoda. Riko pun langsung mengambil nasi, lauk, dan sayur. Setelah berdoa, Riko segera makan. Selama makan, Riko jarang bicara. Selain tidak sopan, ia takut tersedak. Lihat Riko yang sedang makan. Ia sedikit bicara. Ia tidak mau tersedak. Teman-teman pernah tersedak? Tersedak makanan itu sakit loh. Tidak enak. Makanya ketika sedang makan, jangan banyak bicara. Riko selalu makan tepat waktu. Waktu sarapan pagi, makan siang, dan makan sore, Riko tidak pernah menundanya. Lihat, si Riko ini sarapan pagi sudah memakai seragam sekolah, kemudian makan siang setelah pulang sekolah, dan makan sore hari tidak pernah terlambat. Ia tidak mau menunda makan, karena kalau menunda makan nanti perutnya keroncongan. Selain tidak menunda makan, Riko pun tidak suka pilih-pilih makanan. Semua masakan ibu terasa nikmat baginya. Lihat, ini Riko yang menikmati semua masakan ibu. Ia suka masakan ibu. Ibu pun senang memasak untuk Riko, karena Riko selalu menghabiskan makanannya dan tidak membuang-buang makanan. Oleh karena itu, ibu jadi makin bersemangat memasak untuk keluarga. Ya teman-teman, jadi kalau ingin ibu bersemangat dalam memasak, teman-teman yang semangat ya makannya dihabiskan. Jangan ada sisa, apalagi dibuang-buang. Itu akan menyakiti perasaan ibu. Karena Riko tepat waktu dalam makan, lihatlah, badan Riko sehat dan segar. Ia juga jarang jajan loh, karena perutnya sudah kenyang dengan masakan di rumah.
Lihat, ini teman-teman Riko sedang jajan. Tapi Riko tidak mau karena Riko sudah kenyang dengan makanan di rumah. Selain itu, beberapa jajanan tidak sehat. Apa yang terjadi selanjutnya? Di suatu hari Minggu, ayah dan ibu harus pergi ke acara kondangan. Riko tidak ikut. Ia ditemani Tante Wifa yang kebetulan berkunjung. Lihat, ini Tante Wifa dan ini Riko. Ayah dan ibunya bersama adiknya pergi ke kondangan. Riko tidak ikut. Ibu sudah minta Tante Wifa untuk menyiapkan makan siang. Makanan matang ada di dalam lemari, pesan ibu kepada Riko. Setelah itu, ayah dan ibunya berangkat ke kondangan. Adiknya melambaikan tangan. Bye-bye. Lalu, apa ya yang akan terjadi? Namun, saat tiba waktu makan siang, Tante Wifa masih sibuk. Ia bahkan lupa menyiapkan makan siang Riko. Lihat, ini Riko membuka tudung saji. Namun, tidak ada makanan di meja makan. Ini Tante Wifa sedang sibuk. Kira-kira bagaimana ya cara Riko mendapatkan makan siang? Yuk kita cari tahu. Perut Riko sudah keroncongan. Biasanya jam segini ia sudah makan siang. Ibu selalu menyiapkannya di meja makan. Lihat ini, perut Riko sudah keroncongan. Ia membayangkan aneka makanan dan lauk. Sepertinya sudah lapar sekali. Kira-kira Riko berhasil mendapatkan makan siang atau tidak ya? Yuk kita cari tahu. Riko, maaf, Tante tinggal sebentar ya. Ada keperluan mendesak. Tiba-tiba Tante Wifa berkata sambil terburu-buru keluar. Wah, Riko ditinggal sendirian. Dah. Tante Wifa berpamitan. Sepertinya Tante sibuk mengerjakan tugas kuliah. Aku tidak berani mengganggunya, ucap Riko. Ayah dan ibunya sedang pergi. Tante Wifa juga pergi. Lantas, bagaimana ya cara Riko mendapatkan makan siang? Yuk cari tahu. Untunglah Riko sudah terbiasa disiplin dalam waktu makan. Riko pun bertekad menyiapkan makanannya sendiri. Ia ingat pesan ibunya. Makanan matang ada di lemari. Riko pun menuju lemari, lalu membukanya. Dan tarara, benar saja, aneka lauk dan sayur sudah disiapkan di lemari. Riko tinggal mengambilnya. Dengan hati-hati, Riko membawa piring-piring makanan ke meja makan, menuangkan air ke dalam gelas, serta menyendok nasi dan sayuran. Lalu ia pun berdoa dan mulai makan. Lihat, ini Riko yang menyiapkan makan siang sendiri. Wah, hebat sekali ya Riko ini. Teman-teman bisa menyiapkan makan siang sendiri? Tak lama kemudian, orang tua Riko pulang bersama dengan Tante Wifa. Lihat ini, ayah dan ibu Riko bersama adiknya sudah pulang dari kondangan. Tante Wifa pun juga pulang. Ia terlihat kecapean. Wah, kasihan sekali ya. Lalu ibunya mendekat dan mengusap kepala Riko. Wah, hebat. Riko memang selalu makan tepat waktu, puji ibunya. Maaf Tante, lupa menyiapkan makanan untuk Riko, ucap Tante Wifa menyesal. Tak apa-apa Tante, Riko sekarang jadi bisa menyiapkan makanan sendiri, ujar Riko. Semuanya tertawa senang. Wah, hebat sekali ya Riko ini. Di bagian belakang buku ini ada catatan dari penulis. Yuk kita contoh sikap disiplin Riko dalam waktu makan. Ada banyak manfaatnya loh. Kira-kira
Disiplin dalam waktu makan, manfaatnya apa ya? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, tubuh kalian akan selalu sehat. Jika tubuh sehat, maka aktivitas sehari-hari kalian tidak akan terganggu. Yang kedua, jika terbiasa makan tepat waktu, terutama saat sarapan, kalian tidak akan tergesa-gesa berangkat sekolah. Di kelas pun, kalian dapat berkonsentrasi dan menangkap pelajaran dengan baik. Yang ketiga, disiplin makan dapat mengurangi jajan karena perut kalian sudah kenyang. Kalian pun dapat menghemat uang saku. Wah, benar juga ya. Kalau kita tidak banyak jajan, kita bisa menabung dan menghemat uang saku. Setelah itu, ada tips keren dari penulis loh. Yuk kita baca. Bagaimana agar kita dapat selalu disiplin dalam waktu makan? Yang pertama, makanlah jika waktu makan sudah tiba dan makanan sudah tersedia. Tidak perlu menunda-nunda ya. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika sudah tiba waktu makan, segera makan dan tidak menunda-nunda. Yang kedua, berlatihlah untuk tidak pilih-pilih makanan. Makanan yang telah disediakan ibu tentu baik untuk kesehatan kita. Nah, jadi teman-teman ketika makan jangan suka pilih-pilih makanan ya. Yang ketiga, makanlah dengan tertib. Bicaralah seperlunya untuk menghindari tersedak sewaktu makan. Jadi teman-teman ketika makan jangan banyak bicara agar tidak tersedak. Yang keempat, jika makanan belum tersedia saat tiba waktu makan, mintalah dengan sopan kepada ibu untuk menyediakannya. Kalian juga dapat membantu ibu menyiapkan makanan di meja makan. Ya, jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah lapar tapi makanan belum tersedia, maka minta yang sopan ya kepada ayah dan ibu. Jangan marah-marah. Kalau perlu, bantu ayah dan ibu menyiapkan makanannya. Itu baru namanya anak yang hebat dan keren. Di akhir buku ini ada lembar aktivitas. Waktu makan telah tiba, akan tetapi makanan belum tersedia dan masih tersimpan di lemari. Bantu Riko menemukan jalan menuju lemari makanan. Ada aktivitasnya. Kira-kira jalur mana ya? Kira-kira jalur mana ya yang bisa membawa Riko menuju lemari makanan? Teman-teman tahu jawabannya? Yuk kita bantu Riko menemukan jalur menuju lemari makanan. Itulah cerita tentang saat makan Riko. Teman-teman suka dengan ceritanya? Itulah cerita dari Kak Adi kali ini. Jika teman-teman ingin membaca cerita lainnya, yuk ajak ayah bunda, kakek nenek, dan kakak kalian untuk menceritakannya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Bagikan dan share video ini agar semakin banyak yang melihat video ini. Di edisi berikutnya, Kak Adi akan membacakan buku berdasarkan pilihan kalian. Jika teman-teman diminta memilih, kira-kira ingin dibacakan buku yang A atau yang B dulu? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Buku itu akan Kak Adi bacakan di edisi berikutnya. Sampai jumpa lagi di cerita lainnya yang lebih seru. Bye-bye.